Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garam. Benar yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu jangan zolim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul. Tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solihah. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solihah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita? Kecuali sekolah pendidikan agama. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren, jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka Pak, selamat mereka Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesumpit-sumpitnya, menjerit paha tuh minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atu-atu udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit, masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh air liur. Balik ke rumah menengok bini, meleleh air mata. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul? Oleh sebab itu maka kita jaga ini Pak, kita jaga ini Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkai, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, Anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan tak sanggup, belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari, saya ingat, cuman ngetes saja. Besok hari Kamis Bu, besok hari Kamis Pak, datang ke pesantren besok, bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu,
jatah makanku besok jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Tuan Guru, Assalamualaikum Ustadz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan semuanya. Enggak, 2 orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang 2 biji. Bapak bawa 2 rantang, ibu bawa 2 rantang, abang bawa 2 rantang, makcik bawa 2 rantang. Maka berantang-rantai datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah. Pas dibuka, mie. Udahlah mie, dibalik-balik mie tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tuh. Permohonannya bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mie, tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mie? Pak Ustadz, saya miskin Pak Ustadz. Saya bukan orang kaya Pak Ustadz. Yang bersedekah mie kecil bukan mie lidi, mihun. Faman ya'mal. Tertawa ibu tu membayangkan mihun dalam piring. Kata anak yatim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mie, jangan kecil hati. Mie itu nanti di akhirat tetap jadi mie juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian sudah saya cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Jangan lama-lama, basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Akan ada di tengah laut yang sudah dipasang kan? Dipancingnya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya ke kepala. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut. Dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu jangan zolim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul. Tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya.
aniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan hidup lagi kita Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar, lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah, bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara yang mandri, tahu mandri makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insya Allah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak bapak ibu dibiarkan berjalan keluar malam pacaran, tak kenal mengenal, pergi sana pergi sini, bonceng sana bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil, yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa, mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak, laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya, laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak, melenggang dia, mana dia hamil? Nyantai aja bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Anak-anakku, ku katakan sekali lagi, anak-anakku yang perempuan, kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang, jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Oh silaturahim pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia. Iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul, inilah ini nikahkan, kata suaminya. Jangan dulu, mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Allah, kenapa? Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Tuh anak-anak muda soleh pakai baju pink tuh. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati, Pak. Kita ini semua akan mati, Bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP, celana pendek, rok pendek, lutut berkudis. Jam 12 cabut ke tepi laut, mabuk, pakai lem pula tuh, dihirup lem, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang. Kami di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut, naik speed dari Sungai Duku 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku Pekanbaru, kalau mau ke tepi laut 5 jam naik sampan. Sampai. Laju tak boleh. Kalau laju ombaknya sampai ke depan memaki orang. Jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Nauzubillah. Tapi di Dabo Singkep,
Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat, yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang berselawat di Dabu Singkep, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Ya pula apa nih yang lain? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas, gempa tidak akan menggoncang Dabu Singkep, langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula. Hidupkan kamera. Astaghfirullah Rabbal barak. Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Insya Allah kalau kita jaga ini akan selamat, insya Allah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda. Walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, tablik akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Tak karpet siapa paling dipinjam?